Ibu bapakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga dan senang menengok kita. Kenapa Ustaz? Di saat orang yang lain sibuk dengan urusannya, di saat hari ini manusia lain sibuk dengan dunia, tapi malam hari ini masyarakat Kota Bengkalis semua berkumpul bertumpah ruah mendengarkan majelis ilmu Bapak Ibu. Maka Rasul malam ini menghadap Allah buat laporan. Apa laporannya? Dia ngomong sama Allah, ya Rabb, ya, aku mau bawa laporan ya Allah. Apa itu wahai kekasihku Muhammad laporanmu? Aku mau mengadukan malam ini, mau kutunjukkan kepadamu duhai Allah betapa cintanya umatku kepada agama ini. Mana tuh? Tunggu Bengkalis. Ngapain rupanya mereka? Mendengarkan majelis ilmu ya Allah. Tak beratap, duduk di lesehan, gelap-gelapan. Dalam hati bapak itu, ini yang paling kami senang Ustaz. Pandang mereka ya Allah. Wah, Allah memandang kita dengan pandangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Amin. Ar-Rahman Ustaz buat siapa ya? Mau kita yang beriman, mau kita yang tidak beriman, Allah kasih. Mau kita ke masjid, kita tidak ke masjid, Allah bagi. Mau kita sholat, tidak sholat, Allah tetap kasih. Tapi Ar-Rahim itu hanya untuk orang-orang tertentu. Siapa dia? Kita yang mudah-mudahan hadir pada malam hari ini. Ustaz di atas bersama dengan Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami dipandang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibu-ibu muslimat yang baju hijau di sana dipandang Allah. Kami Ustaz yang gelap-gelap, itu apa yang tak tahu itu. Pandi-pandi lah bercakap kau sama malaikat kan. Nih, maka Allah pandang kita dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan duduk kita ini mendatangkan kucuran keberkahan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, perhatikan. Dalam hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, betul? Dalam hidup kita tidak pernah lepas dengan yang namanya cobaan, betul? Kenapa Allah berikan kita ujian dan cobaan? Tidak lain dan tidak bukan Allah pengen tahu sebesar apa kesetiaan kita kepadanya. Allah pengen tahu tuh. Makanya Allah ngomong dalam Quran, apa kata Allah? Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kata Allah? Hei orang-orang Bengkalis, manusia, jangan kau merasa setelah kau beriman kepadaku lalu kau gak kuuji. Salah. Justru setelah kita mengaku beriman kepada Allah, disitulah Allah akan berikan ujian kepada kita. Maka semakin tinggi keimanan orang Pak, semakin besar ujiannya. Dulu dia cuman setahap, biasa aja ujiannya. Naik kabak, sebelum kabak kasih agak naik sedikit, dari kasih naik kabak agak berat, dari kadis berat kali. Semakin tinggi maka semakin besar ujiannya Pak. Enggak ada ujiannya kan wakil bupati seluruh hidupnya tuh. Orang fokus dengan sama aja, handphone. Udah Pak, gak apa Bapak kampanye, insya Allah Kasmari Santoso 2 periode, amin. Allahu Akbar. Dengar dimatikan handphone, tahu siapa Bapak kampanye. Udah menang ya kalian nanti ini, amin. Selalu aja Ustaz kampanye, tidak, aku doa. Bukannya salah kalau orang berdoa. Tuh, hari ini semakin tinggi tingkatan kita, semakin besar ujian kita Bapak Ibu. Jangankan kita yang manusia, suang Nabi dan Rasul saja diuji oleh Allah, betul? Benar nggak? Oh, iya. Siapa dia? Tuh Nabi Nuh alaihi salam Pak Bu, contohnya. Nabi Nuh berdakwah 900 tahun, umatnya cuma 90 orang. Kenapa Ustaz? Oh, sangkingkan bajingan plus tengiknya umat Nabi Nuh. Jadi kalau Nabi Nuh itu ceramah, umatnya tutup kuping, nggak mau dengar. Kalau orang sekarang Ustaz ceramah, dia main handphone. Ustaz ceramah dia berkipas, Ustaz ceramah dia di bawah panggung ngerokok. Itu yang ngerokok kudoakan kebakar mulutnya gitu tuh. Aku geram aja kudahan. Dari tadi ku tahankan masam, dia pula macam kereta api mulutnya gitu. Jijik aja aku nengoknya, iya.
Nabi Nuh itu usianya besar, 900 tahun berdakwah Bapak Ibu, cuman 90 orang umatnya, 10 tahun sekali cuman dapat 1. Bayangkan Pak, kampanye 900 tahun cuma dapat 90 orang. Ibu sama ini gak bala kampanye udah menang, coba ngeri gak tuh? Lama-lama Nabi Nuh jengkel sama umatnya, ngelapor sama Allah, ya Allah kalau kayak gini nengok umatku ya Allah, aku ampun ya Allah. Ampun kenapa wahai Nuh? Udahlah hancurkan aja lah, binasakan aja lah ya Allah. Yakin kau Nuh? Yakin ya Allah. Nggak nyesal kau Nuh? Enggak. Ikhlas kau? Ikhlas sekalipun. Geram kali aku dah. Sakit hatiku ya Allah. Awak ceramah orang itu main slot, kan nggak ada otaknya. Mengadu Nabi Nuh tuh. Hati dengan slot tuh. Ada nggak di sini judi online? Nggak usah cerita, nggak ada kau. Mana-mana sekarang judi online marah Pak. Tangkap itu Pak Waka. Ini yang komunitas HP bereng ini tangkap aja. Judi online itu haram. Mau kau pakai chip, mau nggak pakai chip, haram. Kenapa? Pakai chip. Kalaupun kau jackpot, kau menang, kau kasih makan anak binimu, tak menjadi darah daging untuk mereka. Betul? Betul, tapi main juga kau. Anakku. Ustaz kami nggak depo Ustaz. Walaupun kau nggak depo, tetap haram. Kenapa? Bisa melalaikan ibadah Pak. Orang kalau sudah main speed, main slot itu, panggilan azan pun udah nggak dengar lagi telinganya. Ayo ala sholat, bikuin, bikuin Bu. Ayo ala falah, superwin. Ustaz kenapa apal dulu sempat main? Udah tegak di kereta tuh baru tahu kata. Maka hati-hati dengan judi online. Hati-hati kita Pak. Kalau mau mengkalis nih berkah, hilangkan judi online. Mau apapun judi, tangkapi Pak. Maka hati-hati kalau suamimu tengah malam dia belum tidur, main handphone, handphonenya mereng, positif nyelot. Gak ada cerita itu lah. Gak ada cerita. Maka hati-hati kita. Auzubillahimin. Hati-hati. Jangan nodai kemuliaan negeri Bengkalis ini dengan perkara-perkara maksiat. Betul? Kalau mau berkah turun, ya. Maka maaf, Allah ngelapor sama Allah. Binasakan saja umatku ya Allah, aku udah nggak sanggup lagi ya Allah. Yakin kau Nuh? Yakin. Kalau begitu, kau buat kapal ya Nuh? Kapal? Dari mana buatnya ya Allah? Dari kayu. Kayunya mana? Tanam dulu. Bayangkan Pak, suruh buat kapal dari kayu. Apa? Enggak, kalau memang nggak senang aku ceramah dan gini caranya. Enggak ngeri Pak, karena capuran tak ada bunyi-bunyi. Enggak ngeri Pak. Aman, kau di bawah, aku di atas. Betul mati aku nih. Buat kapal Nuh dari kayu, tapi kayunya tanam dulu. Ditanam sama Nabi Nuh. Nunggukan panen kayu. Nabi Nuh mulai buat bahan untuk buat kapal. Nabi Nuh mulai buat bahtera di mana? Tengah padang pasir. Begitu Nabi Nuh buat kapal di tengah padang pasir, itu umatnya yang nggak senang sama Nabi Nuh. Semua ngitek, Pak Bu. Tengok tuh, Nuh mulai gila. Kenapa? Masa ia buat kapal di tengah padang pasir? Cemana mau berlayar? Nabi Nuh diam aja. Kapal selesai, belum ada perintah untuk masuk Pak. Akhirnya apa? Orang-orang yang tak suka dengan Nabi Nuh, maaf, buang air besar dan air kecil masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Sambung kalisnya ada juga nampak kopi. Udah gelap-gelapan sana. Tuh, semua tak suka sama Nabi Nuh, buang air besar, buang air kecil ke kapal Nabi Nuh. Luar biasa nggak? Diduri rumahnya, tapi rela dia datang ke sana. Jauh rumahnya, tapi dia rela untuk mengotori kapal Nabi Nuh.
Akhirnya apa? Kotor kapal Nabi Nuh. Wow. Sampai-sampai diceritakan ada orang yang sedang lumpuh. Lumpuh, tahu lumpuh? Lumpuh. Nggak bisa jalan. Dipanggil ya tukang ojek. Niat kali kawan tuh. Antarkan aku dulu ke kapalnya Nabi Nuh. Ngapain? Nak buang. Di situ buang, Bu. Begitu dia selesai buang, dia nak bangkit, terpleset sama kotorannya sendiri. Begitu terpleset, bisa jalan dia. Langsung bercakap mulutnya kan. Woi, bisa jalan aku, woi. Kenapa bisa jalan? Kepleset ku. Waktu itu Allah udah murka. Dikirim penyakit luar biasa kan. Akhirnya orang-orang pada zaman Nabi Nuh berebut ke kapal Nabi Nuh. Ngapain Ustaz? Berebut kotorannya sendiri. Untuk lulur. Makanya bersyukur kau Bu, sekarang lulur ada. Nah, glowing muka ibu ada skincare. Bersyukur ibu. Kalau dulu tengok tuh, pakai Makanya udah ada skincare, nggak usah sombong. Kasihan ini suamimu itu. Mukamu yang berkilat, muka orang tuh yang tertekan. Betul. Kasihan kok kadang-kadang nengoknya. Oh, tengok bininya, cantik. Mana lakimu? Ini, ya Allah, begitu. Sedih Wak. Makanya Bu, kau jangan sok paten lah. Jangan mentang-mentang kau cantik, kau sombong. Ingat, cantik ganteng itu tidak menentukan manusia masuk surga, Pak. Dengar? Dengar Pak Wakil? Cantik ganteng itu tidak menentukan masuk surga. Makanya Nabi ngomong, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah. Tadi pertama ceramah, aku suruh nenek-nenek ke belakang. Ini bertambah gak nenek ke depannya? Pas pula di muka aku. Nggak buat di lambahan model-model begini. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat wajahmu, tidak melihat penampilanmu. Kalau masuk surga karena wajah, masuk surga karena penampilan. Orang Bengkalis nih, tak ada yang masuk surga. Kira ganteng kali loh. Kira ada yang cantik, tidak ada. Kalau perkara tolak ukur masuk surga itu wajah, penampilan. Pak Wakil, nggak masuk list Pak, berat. Berat Pak, berat. Berat, serius. Bukan wajah, bukan penampilan yang buat kita masuk surga. Kalau masuk surga karena penampilan, artis-artis duluan Pak. Aldebaran, Sahrukan, aku masuk. Kok kayaknya kan gak senang kali. Makanya bukan perkara penampilan Pak masuk surga Bu. Wa amwalikum, dan bukan perkara harta kita masuk ke dalam surga. Kalau surga hanya dihuni hanya orang-orang yang berharta, konglomerat, pejabat yang masuk surga. Kasihan tuh, tukang telur gulung, tukang pop ice, tukang es tebu, tukang balon, nggak masuk surga. Tapi adilnya Allah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hati dan perbuatan kita. Maka kalau hati nak elok, hati nak cantik, perbuatan nak bagus, ini kuncinya ada di hati. Macam mana hati supaya nak elok, berkah datang Ustaz? Nah, nanti kita sampai ke sana pelan-pelan. Ya kan? Insyaallah kita ngaji sampai ke sana. Ini sampai jam berapa ini? Jam? Jam 1. Ibu enak, cuma dengar mulutku koyak Bu. Sudah. Lanjut nggak? Sampai mana tadi? Lupa. Bersih kapal apa namanya? Kapal Nabi Nuh gara-gara umatnya berebut kotorannya Pak. Setelah kapal Nabi Nuh sudah bersih, nah baru turun perintah dari Allah. Nuh, bawa masuk umatmu ke dalam. Suruhnya umatnya masuk. Jangan lupa Nuh, bawa hewan barang sepasang. Maka Nabi Nuh cari hewan sepasang. Unta sepasang, sapi sepasang, kambing sepasang, itik sepasang, ayam sepasang, nyamuk sepasang. Nyari nyamuk ini yang nggak mau gitu.
Dan nyamuk sepasang tuh, kenapa semua mau ikut kan? Bandal, sepasang aja kata Allah, kan sini aja katanya. Udah masuk semua, tutup bahtera. Begitu bahtera ditutup Pak, seketika Allah turunkan hujan yang lebat, tsunami di mana-mana, kapal mulai bergerak, akhirnya kapal mulai berlayar. Begitu kapal mulai berlayar, Nuh risau. Kenapa Nuh risau Ustaz? Karena ada dua orang yang dia cintai nggak nampak. Siapa? Anaknya sama istrinya. Dia keliling kapal, ditariknya anaknya, dicarinya. Ada yang nampak kanan? Ada yang nampak kanan? Ada yang nampak kanan? Nggak ada. Kening Nabi Nuh. Ada yang nampak kanan? Nggak ada. Risau Nabi Nuh, naik ke atas kapal dicari. Nabi Nuh mulai teliti satu-satu bukit. Ternyata anaknya ada di salah satu bukit itu Pak. Arahkan kapalku ke sana. Mengarah kapalku ke sana Pak. Dipanggilnya anaknya. Kanan! Kanan! Nyambung aja mulutnya. Dia macam apa? Ganggu konsentrasi aja. Kanan! Masuk nak! Ikut papa! Itulah kira-kira. Nanti kau mati nak? Enggak papa, aku bisa berenang papa. Jangan, walaupun kau sering berenang di laut Bengkalis, mati kau kanan. Ini ujian Allah, ini murka Allah kanan. Ayo masuk. Enggak, badan dihantam gelombang, meninggal. Sedih, Nuh, sedih, belum hilang, teringat biniku mana ya? Cari dia bininya. Ada nampak biniku? Cari sama Nabi Nuh, gak ada yang nampak bininya Pak Bu. Nabi Nuh naik ke atas kapal balik, ditengok di bukit-bukit itu. Wah itu di sana biniku. Arahkan kapal ke sana. Oke, kapal ngarah ke sana, dipanggilnya bininya. Mimi. Udah denger aja apa? Ceramah kan, cuma denger yang ceramah udah tenang aja lah. Mimi. Rasaan di rumah dipanggil Mimi. Mimi, ikut pipi Mimi. Nanti kau meninggal Mimi, ikut pipi. Enggak pipi, Mimi bisa, I am his Wonder Woman, you know. Dia bandalnya perempuan tuh. Jangankan suaminya yang memerintah, ciptaan Allah pun dirubah. Itu perempuan Pak. Dengar, perempuan. Oh, kecuali Bu Bupati ya Pak. Bahaya ini kan. Putus kontrak tengah jalan kan gak enak. Kecuali ibu ya. Itu perempuan Pak. Jangankan suaminya yang merintah, Allah yang ciptakan dia aja dirubah dia ciptaan Allah. Alisnya udah cantik, dicukurnya habis. Mau undangan digambarnya balik, kan longor. Goblok kan dijijik aku ya. Alis dah elok-elok cantik, bak semut beriring, dicukurnya habis. Undangan digambarnya lagi. Kan nambahin kerjaan. Nanti laki-laki, awak sebagai suami ingatkan cepatlah sikit. Alah tunggu bentar ya, lama kali kau sibuk aja kau. Repet ya. Awak lagi yang salah Pak. Makanya payah ngadepi perempuan ini. Ngadepin istri payah. Istri nggak ada jabatan aja payah, apalagi istri punya jabatan. Wih. Ini bukan ibu, bukan. Ya benar. Aku inilah payahnya, kalau diundang sama bupati wali kota perempuan, payah aku nggak berekspresi. Mengeluarkan unek-unek tuh payah. Awak unek-unek awak keluarkan semua, tanda tangan sama stempel dia yang pegang, kan agak ngeri ya. Ya. Maka itu luar biasa tuh Allah jadi yang sudah bagus-bagus menciptakan dia dirubahnya. Alis dicukur. Apalagi Ustaz? Bibir. Bibir udah cantik-cantik betul-betul. Ditebal-tebalkannya. Disulamnya bibirku. Biar apa? Biar tebal. Bu, kalau bibirmu nak tebal, jangan kau sulam, antukkan ke tubuh tuh. Tuh kan ada
tunggu itu. Antuk kan tak 20 kali kan tak balik lagi. Nggak kan tingkahnya, kadang jijik aku nengok dia. Tuh. Ayo Mimi masuk, nanti kau meninggal. Enggak, aku pandai menang. Oh, bandal dihantam Allah dengan gelombang tsunami, meninggal di sini. Sedih, sedih. Tapi begitu Nuh sedih kehilangan 2 orang yang dia cintai, apa kata Allah? Nuh, jangan kau sedih. Itu bukan lagi anak dan istri. Berlayarlah kau bersama dengan umatmu menuju kepada rahmatku. Nih. Makanya hari ini Bapak Ibu, kalau hidup kita selalu diuji sama Allah, kita jangan pernah pesimis. Kenapa Ustaz? Memang ujian diciptakan Allah. Sengaja Allah ingin tahu sebesar apa kesetiaan kita kepada Sang Pencipta. Bukan karena Allah benci. Allah nggak ada benci kepada makhluknya. Cuman kadang-kadang kita yang nggak tahu diri dengan ketentuan Allah. Makanya dijelaskan oleh Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani? Kenapa Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah? Khalilullah itu apa Ustaz? Kekasih Allah. Kenapa Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Karena Ibrahim dia tidak pernah protes dengan ketentuan yang sudah Allah gariskan kepada dirinya. Maka hari ini Bapak Ibu, ujian dan cobaan yang kita hadapi dalam hidup kita, itu semua bukti bahwa Allah ada bersama kita. Maka dengan ujian itu Allah ingin kita berubah menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial cara mengedit video pada aplikasi KineMaster. Nah, ini terkhusus atau khusus untuk yang masih pemula sekali teman-teman ya, yang masih belum tahu caranya mengedit dengan aplikasi KineMaster. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya apakah susah apa tidak gitu kan ketika mengedit di aplikasi KineMaster. Nah, untuk mengedit di aplikasi KineMaster ini itu caranya sangat gampang atau mudah dan bisa cepat kita pahami. Baik teman-teman, mari langsung saja kita ke tutorialnya. Baik teman-teman, di sini saya sudah mempunyai aplikasi yang bernama KineMaster. Ini khusus untuk mengedit video. Bagi teman-teman yang belum mempunyai, silahkan cari. Sekarang sudah banyak yang membagikan atau unduh di Playstore teman-teman ya, secara gratis tentunya. Nah teman-teman, untuk pertama-tama kita buka dulu aplikasi KineMasternya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, sebentar teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman. Nah jika sudah seperti ini teman-teman, kita pilih saja ini icon yang ada di tengah ini, yang lingkaran besar ini ada tombol plusnya teman-teman ya. Plusnya kita tekan seperti ini. Nah dia akan ada 3 pilihan rasionya atau aspek rasionya. Ada 16:9, ada 9:16, ada 1:1. Nah untuk kita mengupload ke seperti YouTube itu menggunakan 16:9. Kalau yang 9:16 ini biasanya untuk video-video short. Nah kalau yang 1:1 ini biasanya di IG teman-teman ya. Nah kita pilih saja yang 16:9. Nah maka tampilannya akan seperti ini teman-teman, akan kosong seperti ini teman-teman ya. Nah gimana untuk cara menambahkan video yang ingin kita edit? Kita pilih saja ini media teman-teman ya, media. Nah media, nah bentar teman-teman ya. Nah ketika kita sudah memilih media, dia akan langsung terbuka tampilan seperti ini. Kita pilih lokasi di mana kita menyimpan videonya. Di sini saya mencontohkan video ceramah teman-teman ya. Kita akan pilih ini, kita klik, kita oke, pilih, kita oke. Nah teman-teman, ini adalah video ceramah dari Ustadz
Ucai. Nah, saya akan mencontohkan dengan video ini. Nah, ini bagaimana caranya kita memotong, memberikan filter atau efek pada video ini teman-teman ya. Bahkan mengekspornya juga seperti apa nanti saya akan kasih tahu teman-teman. Nah, pertama-tama setelah seperti ini bisa kita zoom in zoom out seperti ini. Nah, dia akan semakin pendek. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, bagaimana sih caranya memotong, mengcut video ini teman-teman? Nah, caranya yaitu sangat mudah. Contoh, kita tinggal klik saja ini apa namanya videonya ini. Nah, di sini ada lambang gunting, kita tinggal tekan lambang gunting, maaf teman-teman. Nah, di sini ada pangkas ke kiri, berarti kalau kita posisi seperti ini, kita pangkas ke kiri yang maksudnya yang sebelah sini hilang. Kita contoh. Nah, dia akan memotong ke kiri. Kita oke. Nah, kita coba lagi. Ikon gunting lagi. Nah, di sini pangkas ke kanan playhead. Kita coba teman-teman ya. Nah, dia akan kepotong teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, dia akan kepotong. Terus bagaimana cara membagi dua atau membelah itu teman-teman ya. Kita klik lagi ikon gunting di sini, bagi. Ketika dibagi, nah dia akan menjadi terbagi dua teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ketika seperti ini kalau kita mau play bisa teman-teman. Nah, sebentar teman-teman. Nah, ini untuk playnya teman-teman. Play, oke. Nah, lalu bagaimana cara kita memberikan filter? Kita tinggal klik di sini teman-teman ya. Klik di videonya ini. Nah, lalu kita cari filter warna. Nah, sini banyak teman-teman. Nah, banyak nih. Tuh. Nah, mau hitam putih ada. Nah, ini sesuai dengan selera teman-teman semua ya. Nah, oke, coba saya pilih yang ini biar ada perbedaan. Yang ini aja. Biar ini aja. Biar terlihat perbedaannya kita oke. Nah, ini kan sudah dikasih filter nih belum. Jadi perbedaannya terlihat. Nah, sudah tidak perbedaannya teman-teman ya. Oke teman-teman, apalagi ya, kita mencoba memberikan transisi, efek transisi. Nah, kita di sini kan sudah kita bagi dua. Kita klik yang di ini teman-teman, di tengah-tengah ini. Nah, di sini efek transisi kita banyak. Coba kita cari yang ini. Coba kita pakai yang zoom out. Nah, kita coba testing apakah berhasil. Nah, dia akan ngezoom teman-teman. Kalau kita mau ganti lagi, kita tinggal klik yang ini, cari misalkan yang kita pilih yang 3D transition, kita pilih yang ini, coba misalkan contoh, coba. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, aplikasi ini termasuk salah satu aplikasi yang favorit saya teman-teman, KineMaster ini, karena selain mudah, selain gampang, kita juga bisa dengan cepat untuk memahami ya teman-teman ya. Nah, apalagi teman-teman. Oh ya, kita ingin mengcrop ya backgroundnya ini, itu juga mudah teman-teman. Tinggal kita klik yang foto ini, video ini. Nah, kita ikon ini teman-teman, yang ini. Nah, kita klik tengah ini. Nah,
Nah, kita bisa zoom in, zoom out. Contoh seperti ini, teman. Kita pakai dua jari, dua jempol, kita tarik seperti ini. Nah, dia akan zoom out. Oke, coba kita apply, hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Nah, kan keren, teman-teman. Nah, bagaimana kalau ini kan tadi kan bergerak langsung ke zoom, dari zoom out ke zoom in. Kita mau tetap aja zoom aja. Nah, kita klik icon ini, kita ada sama dengan ini, kita tekan, teman-teman. Nah, coba kita zoom, maka dia akan tetap tidak berubah. Coba kita play. Nah, dia akan tetap, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Oke, ini caranya sangat mudah, teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini sangat luar biasa, teman-teman. Aplikasi ini simple tapi mudah untuk digunakan. Nah, bagaimana cara kita untuk setelah kita edit seperti ini? Nah, tadi kita mengedit memotong sudah, memberikan efek transisi sudah, memberikan filter sudah, zoom, mengcrop backgroundnya sudah. Nah, itu saja. Buat teman-teman yang masih pemula mungkin sudah bisa mengingat, teman-teman ya, karena sangat mudah sekali, teman-teman. Nah, mungkin yang terakhir sebenarnya masih banyak lagi, teman-teman ya. Ini saya singkat saja, mungkin akan saya berikan tutorialnya lagi di lain kesempatan. Cara untuk ekspor, kita tinggal klik yang ini, teman-teman. Yang lambang ini. Nah, kalau setelan saya biasanya seperti ini, teman-teman. Tidak saya ubah-ubah. Yang resolusinya saya menggunakan HD 720 pixel karena menurut saya ini sudah oke, teman-teman ya. Dan juga tidak memerlukan banyak memori. Kalau kita menggunakan Full HD, dia memang semakin kualitas semakin bagus, semakin jelas, semakin jernih, namun penggunaan memori kita juga semakin besar, teman-teman ya. Apalagi kita menggunakan QHD nih. QHD itu lebih banyak lagi memakan memori. Jadi saran saya yang HD saja sudah lumayan bagus, teman-teman ya, lumayan bersih. Nah, laju bingkai ini saya menggunakan 30. Nah, di sini laju bit ini saya menggunakan 5,01, teman-teman. Habis itu langsung kita ketik ekspor. Nah, seperti ini, tinggal kita tunggu. Nanti kalau sudah selesai, maka hasilnya akan tersimpan di galeri HP kita, teman-teman. Baik, teman-teman, cukup mudah, teman-teman ya, untuk mengedit di aplikasi yang bernama KineMaster tadi, teman-teman. Dan itu hanya cara yang mungkin cukup sederhana. Sebenarnya masih banyak lagi efek-efek yang bisa kita gunakan, filter warna yang masih bisa kita gunakan, bisa kita lebih kreasikan lagi. Itu sebenarnya masih banyak, teman-teman ya. Cuman untuk saat ini, sekarang ini, bagi yang masih pemula sekali, bisa belajar dengan secara bertahap, tuh, teman-teman ya. Karena kita kalau sudah mengerti cara-caranya atau dasar-dasarnya dalam mengedit video ini, nanti kita bisa bisa berkembang dengan sendirinya, teman-teman ya. Yang penting kita mau belajar, dan ini, teman-teman, sekali lagi saya khususkan untuk yang masih pemula sekali,
yang masih belum pernah mengedit video, dan teman-teman ingin belajar mengedit dengan cara yang sangat mudah, dengan aplikasi yang juga mudah untuk diterapkan atau dilakukan, yaitu tadi dengan menggunakan aplikasi yang bernama KineMaster, teman-teman ya. Kita santai aja teman-teman sambil ngopi-ngopi. Bismillah. Nah, aplikasi KineMaster ini memang saya sudah lama sekali saya menggunakan aplikasi KineMaster. Sampai sekarang saya menggunakannya karena kemudahan yang saya rasakan ketika saya menggunakan aplikasi KineMaster. Dan mungkin sekarang aplikasi tersebut sudah update terbaru dengan fitur efek-efek yang lebih komplit lagi, teman-teman, lebih canggih lagi lah sekarang ini. Karena kenapa saya menggunakan aplikasi KineMaster yang versi lama? Karena HP yang saya gunakan ini mungkin masih terbilang HP kentang, teman-teman. Makanya saya hanya menggunakan aplikasi KineMaster yang versi lama, teman-teman ya. Meskipun aplikasinya versi lama, namun tidak mengurangi kita dengan bisa untuk mengedit video, teman-teman ya. Namun bagi saya itu sudah cukup, meskipun fitur-fiturnya tidak selengkap KineMaster yang sudah update sekarang ini, teman-teman. Baik teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih pemula, yang ingin belajar mengedit video di HP menggunakan aplikasi KineMaster. Kalau zaman sekarang nih teman-teman, bisa dibilang zaman itu sudah canggih, sudah dipermudah, teman-teman ya. Tidak seperti dulu waktu saya masih belum mengenal smartphone atau Android ini. Ketika ingin mengedit video menggunakan laptop itu mungkin bisa dibilang ribet, teman-teman ya. Ribet. Kalau sekarang kita kan menggunakan HP bisa di mana saja, teman-teman. Bahkan saat kita rebahan, ketika tidur-tiduran, mengedit itu jadi lebih mudah, teman-teman ya. Jadi lebih mudah. Jadi kemajuan teknologi ini sangat membantu kita, sangat ada bisa dikatakan memang ada manfaatnya, teman-teman. Maka dari itu teman-teman, pergunakanlah, manfaatkanlah kecanggihan teknologi ini untuk kita bisa belajar belajar untuk menggunakan teknologi yang sekarang ini yang sudah semakin canggih. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Saya juga masih pemula, masih belajar, dan ilmu yang saya pemula ini ingin saya bagikan kepada teman-teman yang masih sangat pemula, teman-teman. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan tutorial yang berbeda lagi. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.